Tuan-tuan, sungguh besar nama kongres ini, Kongres Nasional. Nama ini, perkataan nasional, tidaklah sekali-kali menunjukkan keangkuhan kaum SI atau menunjukkan tajamnya pikiran dan luasnya pemandangan pemimpin-pemimpin kongres, tetapi semata-mata hanyalah menunjukkan salah satu daripada maksud pergerakan SI, yaitu akan menaik tangganya kebangsaan. Dan di dalam kongres ini akan kita bicarakan, yaitu usaha pertama-tama buat membantu supaya Hindia lekas pemerintahan Zelbesur, atau supaya sedikitnya penduduk Bumi Putra lekas diberi hak akan turut bicara dalam perkara pemerintahan. Kebangkitan Nasional adalah periode pada paruh pertama abad ke-20 di Nusantara yang kini disebut Indonesia, ketika rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Dan Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 untuk mengejar keuntungan ekonomi dan menguasai administrasi wilayah. Belanda menerapkan sistem pemerintahan kolonial pada orang-orang yang sebelumnya tidak memiliki kesamaan identitas politik pada awal abad ke-20. Belanda meletakkan batas-batas teritorial di Hindia Belanda yang menjadi cikal bakal Indonesia modern. Pada paruh pertama awal abad ke-20, muncul sejumlah organisasi kepemimpinan yang baru. Melalui kebijakan politik etis, Belanda membantu menciptakan sekelompok orang Indonesia yang terpelajar. Perubahan yang mendalam pada orang-orang Indonesia ini sering disebut sebagai Kebangkitan Nasional Indonesia. Peristiwa ini bersama dengan peningkatan aktivitas politik hingga mencapai puncaknya pada proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Gelar, cepat kerja ya. Kau akan selesai. Kau, cepat. Saya maunya hari ini selesai juga. Hei, cepatlah. Lama sekali kau. Gak bisa kau angkat dua sekaligus. Sofia tak hanya tempat Cipto belajar dan menemukan siapa dirinya. Dia juga berteman dengan Ki Hajar Dewantara. Pertemuan Cipto Mangunkusumo dengan Ki Hajar dimulai ketika mereka sama-sama belajar di Sofia bersama rekan yang lain juga. Disitulah mereka mulai membahas mengenai pribumi. Selamat siang, Pak. Ini sudah, Pak. Ya, sudah buat saja. Pegawai ini, Pak. Kita sudah membuat kesalahan dan mereka masih bisa kita dengan penjajahan. Kita tidak bisa terus kita seperti ini. Betul. Kita menempuh pendidikan di Sofia ini. Terasa sia-sia jika kita tidak membuat nasib Bumi Putra membaik. Baiklah, kalau gitu, marilah kita sama-sama membantu memperhatikan masa Indonesia ini dan kelayakan Bumi Putra di Indonesia. Pada tahun 1907, Dr. Waridin Sudirohusodo, seorang tokoh cendekiawan, sedang berkeliling Pulau Jawa untuk menyampaikan sebuah program beasiswanya untuk membiayai pemuda-pemuda pandai dari latar belakang kurang biaya yang ingin menerus pendidikannya ke sekolah yang lebih tinggi. Dalam satu kampanye, beliau bertemu dengan Suetomo, seorang beasiswa Sofia. Permisi Pak Waridin. Ya, silahkan. Perkenalkan, saya Suetomo. Saya sangat mengagumi Bapak terhadap kepeduliannya Bapak terhadap bangsa rakyat ini. Ya, kita semua memang harus memperhatikan nasib bangsa kita, terutama dalam hal pendidikan. Tapi Pak, dalam kondisi yang dimana Belanda masih berkuasa ini Pak, akan sulit untuk kita mengajukan pendidikan kepada rakyat-rakyat kita Pak. Mungkin begitu,
Tapi di negeri-negeri yang lain, sudah banyak pemuda yang mendirikan perkumpulan-perkumpulan yang bergerak sendiri dalam memperhatikan nasib bangsa tanpa terpengaruh pemerintahan setempat. Setelah perbincangan itu, Sutomo dan Dr. Wahidin sewaktu-waktu melakukan pertemuan untuk membahas masalah pergerakan nasional. Sampai akhirnya, pada tanggal 20 Mei 1908, Sutomo mengumpulkan teman-teman sesama siswa Stovianya untuk menyampaikan rencananya untuk membuat suatu perkumpulan. Selamat pagi semuanya. Baik Pak. Jadi apa maksud Bapak mengumpulkan kami semua di sini Pak? Bapak perlu saudara Gunawan. Kita semua kan tahu apa kondisi rakyat kita saat ini. Bapak tanya kondisi rakyat sekarang ini Pak. Bapak tahu, gara-gara orang Belanda itu, rakyat kita sendiri ini melupakan budaya sendiri Pak. Dan banyak pemuda Indonesia yang tidak bisa melanjutkan pendidikan karena masalah ekonomi. Oleh karena itu, mengapa saya mengumpulkan kalian semua di sini? Saya memiliki rencana untuk membangun sebuah organisasi. Kita akan membuat sebuah organisasi yang fokus ke dalam bidang pendidikan dan kesenian. Saya setuju dengan ide Bapak ini, tapi apakah mungkin pemerintah Belanda juga setuju? Dan telah didirikanlah organisasi modern pertama di Indonesia dengan Sutomo sebagai ketuanya. Budi Utomo mengalami banyak perkembangan setelah dibentuk. Mereka menyelenggarakan kongres mereka pada tanggal 3-8 Oktober 1908. Pada saat itu, Budi Utomo sudah memiliki cabang yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Setelah musyawarah yang cukup lama, organisasi ini akhirnya memutuskan mufakat yang dimana mulai dari hari ini, organisasi ini akan dipimpin oleh R.A. Kusumo Cipto. Selamat pagi semuanya. Pagi. Organisasi kita telah berkembang sangat pesat sejak awal didirikan. Maka karena itu, saya ingin tahu pendapat kalian tentang untuk memajukan organisasi kita ini. Saya memberikan kalian untuk menyampaikan pendapat kalian masing-masing. Ingin organisasi ini menjadi partai politik yang bermanfaat untuk mengangkat rakyat secara umum, tidak hanya untuk bangsawan saja. Saya juga ingin pergerakan kita tidak hanya untuk Jawa dan Madura, tetapi juga ke seluruh Indonesia. Bagus. Marilah kita adakan pemilihan untuk pendapat Saudara Cipto. Yang tidak setuju dengan pendapat Saudara Cipto, angkat tangan. Baiklah, karena mayoritas tidak setuju dengan pendapat Saudara Cipto, kami tolak. Sudah saya duga, organisasi ini tidak sependapat dengan saya. Baiklah, saya keluar dari organisasi ini. Pak, silakan. Mbak, air minumnya. Siapa? Saudara-saudara, aku ingin menyampaikan ketidakpuasanku terhadap organisasi ini. Seiring berjalannya waktu, atas kebangsaan Jawa yang kita miliki, ini sudah tidak sejalan lagi dengan asas kebangsaan yang harus bersifat nasionalis. Lantas, apa yang kau lakukan? Apa mau tahu? Aku mengundurkan diri dari organisasi ini. Apa? Kau tidak akan bisa melakukan itu? Ya. Organisasi ini tidak akan ada jika tidak ada kamu. Maafkan aku, tapi ini yang terbaik untukku dan untuk organisasi ini. Selamat pagi semuanya. Pagi, Apakah kalian sudah mendengar tentang Kongres Muda Jawa? sudah. Katanya beberapa organisasi pergerakan nasional berkumpul di Jakarta untuk membahas permasalahan persatuan negara ini. Betul. Apa komunikan untuk bergabung? Ya, saya sudah memikirkannya. Namun saya akan melakukan sedikit merubah yang ada di organisasi ini. Perubahan seperti apa? Kamu ingat pendapat kakakku Cipto? Ya, perubahan seperti itulah. Yang dari awalnya itu organisasinya hanya bergerak di Jawa dan Madura. Tapi kali ini kita akan merubah organisasi ini menjadi seluruh Indonesia. Hidup Budi Utomo. Hidup Budi Utomo.